Masa penjajahan dimanapun itu membawa kesengsaraan bagi semua orang, baik yang terjajah maupun yang dijajah. Demikian pula di Indonesia. 350 tahun lamanya Belanda menguasai Nusantara, menguras kekayaan alam, dan menyengsarakan rakyat pribumi. Tetapi, ketika Jepang datang pada tahun 1942, orang-orang Belanda juga ikut menderita. Mereka menjadi tawanan perang dan dimasukkan ke kamp-kamp interniran. Pada Juli 1944, Jepang membuat kebijakan baru, yaitu memisahkan anak laki-laki dari kamp wanita dan membuat kamp sendiri dengan sebutan Jongenkampen atau kamp anak laki-laki berusia 10-15 tahun. Anak laki-laki usia 16 tahun ke atas dimasukkan ke kamp pria atau Manenkampen. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghindari konflik. Akibat pemisahan ini, banyak orang-orang Belanda yang tidak bertemu lagi dengan keluarga mereka, bahkan setelah keluar dari kamp. Secara umum, keadaan di kamp-kamp ini jauh dari layak. Kekurangan makanan, air, dan obat-obatan adalah hal yang biasa. Tantangan selain buruknya sanitasi dan gizi adalah menghadapi rasa bosan. Untuk mengisi waktu luang, para tahanan melukis, menulis puisi atau buku harian, dan menggambar. Semua hasil karya penghuni camp saat ini disimpan di Museum Ilmu Pengetahuan Budaya Den Haag yang bernama Museum Museum. Para tawanan ini juga dimanfaatkan Jepang untuk mengerjakan berbagai proyek. Awalnya hanya tugas membersihkan area di dalam dan di sekitar camp. Namun mulai Agustus 1942, pekerjaan ditambah ke skala yang lebih besar bagi kaum pria seperti pembangunan jalan, rel kereta api, atau jembatan. Tawanan wanita ditugaskan menjahit baju untuk tentara Jepang. Selain bekerja di kebun sayur, mereka juga dikaryakan sebagai pemuas nafsu birahi para prajurit. Tidak jarang, banyak yang hamil. Walaupun demikian, mereka tetap tinggal di camp dan bekerja seperti tahanan lainnya. Tak jarang, mereka melahirkan di camp. Namun, banyak juga yang bayinya diaborsi. Pada tahun 1944, suasana camp sipil menjadi lebih militer. Para tahanan, juga personel camp pribumi, diwajibkan membungkuk setiap ada orang Jepang yang lewat. Mereka juga harus melakukan apel pagi dengan membungkuk untuk menghormati Tennoheiga, dewa matahari Jepang. Bungkukan itu harus sempurna, 90 derajat. Kalau tidak, mereka akan menerima hukuman. Bahkan, mereka pun harus membungkuk kepada mobil pengangkut makanan yang lewat. Setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tahun 1945, keadaan camp juga tidak menjadi lebih baik. Camp Jiapit misalnya, menjadi sasaran amarah warga pribumi yang tinggal di sekitarnya. Penculikan, pelemparan batu, dan pembunuhan banyak terjadi. Pada tanggal 24-25 November 1945, Camp Jiapit diserang oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan kelompok-kelompok liar. Untungnya, tentara sekutu sudah ada di sana, sehingga serangan ini dapat digagalkan. Walaupun sudah keluar dari camp, para ex-interniran menghadapi masa depan yang tidak jelas. Selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode camp interniran memang masa kelam dalam sejarah Indonesia yang tidak banyak dibahas dalam buku-buku pelajaran sejarah. Mungkin di antara kita, orang Indonesia, yang berpikir bahwa orang-orang Belanda di kamp interniran layak menerima balasan atas penjajahan terhadap bangsa pribumi selama 3,5 abad. Namun pada akhirnya, mereka juga manusia. Perlakuan Jepang terhadap mereka selama menjadi tawanan sangat merendahkan derajat. Banyak di antara para tawanan yang kini sudah berusia lanjut mengalami trauma seumur hidup. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe 2012 hingga 2020 telah meminta maaf atas kejahatan perang dan tidak akan melupakan wanita-wanita di medan perang saat itu yang kehormatan dan martabatnya dihancurkan. Pernyataan ini mengacu pada Jugun Ianfu
wanita-wanita tawanan yang dipaksa melayani tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Walaupun demikian, apa yang terjadi di kamp internian tidak akan dapat dihapus dari sejarah. Biarlah masa kelam itu menjadi pelajaran bagi dunia.